Mengapa harus mengikuti manhaj salaf? Manhaj salaf adalah metode pemahaman dan praktik ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dipahami dan diamalkan oleh generasi awal Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in salafus syalih. Metode ini bertujuan untuk menjaga kemurnian agama dan menghindari penyimpangan dengan merujuk pada pemahaman para ulama salaf. Ulama salaf adalah sebutan bagi para tokoh dan generasi ulama Islam awal, meliputi para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah sekitar sebelum tahun 300 Hijriyah dan dikenal sebagai generasi terbaik umat Islam karena kesesuaian mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan dijadikan teladan dalam menjalankan agama. Ringkasnya, manhaj salaf ialah metode atau jalan hidup yang mengikuti prinsip-prinsip dan ajaran Rasulullah SAW serta para sahabat. Dalil Al-Quran. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansyar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surah At-Taubah, ayat 100. Ayat ini menunjukkan keutamaan mengikuti generasi awal Islam salaf seperti pada kalimat dan orang-orang kita yang mengikuti mereka sahabat dengan baik di mana Allah ridho kepada mereka sahabat dan mereka pun ridho kepada Allah. Dalil hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. HR, Bukhari dan Muslim. Ini menegaskan bahwa generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah teladan terbaik dalam memahami Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh berbagai sahabat seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang akan selamat, sedangkan 72 golongan lainnya akan masuk neraka. Golongan yang selamat adalah Ana wa Asyabi, aku dan para sahabat yang belakangan dikenal dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis ini menyatakan bahwa golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti sunnahku dan para sahabat. Dalil akli, logika dan akal sehat, agama tidak bisa dipahami dengan hawa nafsu. Generasi salaf adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, langsung menerima wahyu, dan paling paham bahasa Arab, serta konteks turunnya ayat. Wajar jika mereka lebih benar dalam memahami agama dibanding generasi setelahnya. Mengikuti yang asli lebih selamat. Jika kita ingin air jernih, kita minum dari sumbernya, bukan dari sungai yang sudah bercampur banyak kotoran. Begitu pula Islam. Semakin jauh dari sumbernya, semakin banyak tambahan dan penyimpangan. Keutamaan manhaj salaf. Kemurnian akidah, menjauhkan dari syirik, bidah, dan hurafat, keselamatan ibadah. Beribadah sesuai contoh Nabi SAW, tidak ditambah atau dikurangi. Kesatuan umat. Jika semua kembali ke manhaj salaf, umat Islam tidak akan terpecah belah dengan berbagai aliran dan kelompok. Ketenangan hati, karena kita berpegang pada apa yang sudah dijamin benar oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah di zamanku sahabat, kemudian orang sesudah mereka tabi'in dan kemudian orang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil Al-Quran lainnya yang menggambarkan keutamaan sahabat, barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang telah dipilihnya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa, ayat 115. Penjelasan singkat. Frasa jalan orang-orang mukmin menurut para ulama tafsir maksudnya adalah jalan para sahabat Nabi SAW karena merekalah yang pertama kali diutus dan menjadi saksi. Artinya, siapapun yang tidak mau mengikuti jalan mereka, maka ancamannya adalah neraka.
Maka, ayat ini menjadi dalil kuat bahwa beragama harus dengan manhaj salaf, bukan dengan jalan yang diada-adakan setelahnya. Siapa orang beriman pertama yang dimaksud? Mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jalan merekalah yang harus kita ikuti, bukan yang lain. Maka logikanya jelas, kalau ingin Islam yang murni, jangan ambil dari jalan yang keruh, ambillah dari sumber aslinya, manhaj salaf. Dengan itu akidah kita lurus, ibadah kita sesuai sunnah, dan hidup kita diridai Allah. Mari kembali ke manhaj salaf. Itulah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Negara yang dikenal banyak ulama dan dakwah bermanhaj salaf. Pertama, Arab Saudi. Negeri yang sejak awal berdiri Daulah Saudi pertama menegakkan dakwah tauhid sesuai manhaj salaf. Banyak ulama besar lahir dan mengajar di sana, serta menjadi pusat rujukan ilmu hadits dan akidah salaf. 2W.3 Kuwait, 4 Yaman, 5 Mesir, 6 Qatar, 7 negara lain seperti Ethiopia, dan lainnya. Nama-nama ulama besar bermanhaj salaf klasik dan kontemporer. Ulama salaf klasik, 4 Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pembela sunnah dan akidah salaf, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriyah, tokoh besar Ahlus Sunnah yang menegakkan akidah salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat 751 Hijriyah, murid Ibn Taimiyah, penulis karya monumental tentang tauhid dan ibadah. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah ahli hadits yang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi lainnya. Ulama salaf kontemporer abad 20–21, Syekh Abdul Aziz bin Baz Mufti Besar Saudi, wafat 1999. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ulama besar fikih dan akidah, wafat 2001. Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ahli hadits abad 20, wafat 1999. Syekh Shalih Al-Fauzan ulama senior Saudi, masih hidup. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ulama Madinah, pakar hadits. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali ahli hadits dan manhaj, Yaman tinggal di Saudi, dan masih banyak lainnya. Ustadz atau ulama Indonesia bermanhaj salaf. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Bogor ahli akidah, penulis buku populer seperti Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz Abdul Hakim Abdad Jakarta, Ustadz Firanda Andirja, LC, Ma, Pik, D. Yogyakarta atau Jakarta pengajar di Masjid Nabawi, dosen UGM dan WN, Mubalik Internasional, Ustadz Dr. Aris Munandar, Ma, Yogyakarta, Ustadz Badrussalam, LC, Ma, Jakarta pimpinan Radio Roja. Ustadz Dr. Perwani Tarmizi, Ma, Bogor pakar ekonomi syariah. Ustadz Zainal Abidin, LC, Ma, Ustadz Abu Qatadah Cirebon. Ustadz Susama Mahri, LC, Ma, Jember. Ustadz Abdullah Roy, LC, Ma, PhD, dosen STD Imam Syafi'i Jember. Ustadz Dr. Khalid Basalamah, LC, Hiketa, Ustadz Ahmad Zainuddin, LC, Banjar, dan lainnya. Pesantren bermanhaj salaf di Indonesia, beberapa yang dikenal luas di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salaf. 1. Pesantren Imam Bukhari Solo Surakarta, Jawa Tengah. 2. Mahat As-Salafi Jember, Jawa Timur. 3. Pesantren Al-Ihsan Sragen, Jawa Tengah. 4. Mahat Al-Ansyar Joyakarta, 5. Mahat Darussunnah Ciputat, Tangerang Selatan, 6. Mahat Al-Irsyad, Jawa Timur, 7. Pesantren As-Sunnah, Cirebon. 8. Pesantren Imam Asy-Syafi'i, Palembang, 9. Mahat Zadul Mat, Palembang, 10. Ponpes Islamic Center Bin Bes, 11 Ponpes Sabilun Najah, Bandung, 12 Ponpes Jamilur Rahman, Yogyakarta, 13 Ponpes Hamalatul Quran,
Yogyakarta.14 Mahat Tahfiz Al-Yusro.1, 5 Mahat Albina, Jakarta.16 Mahat Al-Hidayah, Pringsewo, Lampung.17 dan lainnya. Kesimpulan, kita harus berpegang pada manhaj salaf karena itu adalah jalan yang diridai Allah, dijamin kebenarannya oleh Nabi, paling selamat dari kesesatan, dan logis secara akal sehat. Dengan manhaj salaf, agama kita tetap murni sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.